Halo semua, selamat datang di channel Dosen Informatika. Pada video ini kita akan membuat form pemasukan, add, edit, dan hapus pemasukan. Untuk melihat linknya kita login dulu terlebih dahulu. Kita pakai iPhone 123. Oke, sekarang kita ke menu keuangan, kita akan bikin pemasukan. Oke, sekarang kita bikin kelas pemasukan. Kita kopikan saja yang kategori, hampir sama, kasih namanya pemasukan titik php. Oke, nama kelas nama tabelnya pemasukan dan field-nya ada 4. Kita akan gunakan ini mengganti kategori tadi. Oke, nama kelasnya kita kasih pemasukan, nama tabelnya juga pemasukan, field yang akan digunakan oleh tabel pemasukan ada ID, ada user ID, ada kategori pemasukan, dan ada rupiah masuk, maksudnya jumlah uang yang jadi pemasukan, dan yang terakhir ada tanggal masuk, tanggal terjadinya transaksi pemasukan. Selanjutnya kita cek, cari dengan SQL sama, kita langsung ke create aja. Di sini kita akan new pemasukan, insert into, kita ada user ID, ada kategori pemasukan, ada rupiah masuk dan tanggal masuk. Oke, values yang akan kita simpan SQL titik sama dengan kutip. Oke, values yang akan kita simpan this user ID, this kategori pemasukan, this rupiah masuk, dan yang terakhir ada tanggal masuk. Oke, yang lain sama, decrease. Oke, sekarang kita ke update pemasukan. Yang kita update kategori pemasukan, user ID nggak usah diupdate. Di kategori pemasukan, terus ada rupiah masuk, dan ini kita tambahkan, kita pindahkan supaya kelihatan. Ini tanggal masuk sama dengan list tanggal masuk. Ini sama. Karena ini integer nggak usah pakai kutip, ini juga tadi double nggak usah pakai kutip kecuali string. Ini satu itu untuk update. Yang lainnya sama, cari SQL. Oke, sekarang kita akan bikin listing pemasukan. Kelasnya udah selesai. Kita ke navigasi, kita kopikan aja dulu ini. Kita kasih linknya ke list pemasukan.
Oke, sekarang kita akan bikin file list pemasukan. Ada filenya. Kita bikin satu di folder pages, namanya list pemasukan.php. Kita kopikan saja dari list kategori karena hampir sama. Di sini kita samakan. Jadi kita sudah ada kelas pemasukan. Kita copy satu, paste, kita kasih pemasukan. Tadi udah kita bikin. Selanjutnya ini kita ganti pemasukan. Pemasukan cari semua. Ini akan kita tampilkan ke table. Ini juga misal kita gunakan nanti banyak pemasukan sudah berapa itemnya ya. Kita semua pemasukan. Ini daftar pemasukan. Terus ini kita new pemasukan, filenya belum ada, nanti kita akan tambahkan setelah ini. Terus field yang akan ditampilkan ada user ID ya. User ID kita anggap sebagai kasir. Nanti siapa yang inputin kita anggap kasir sementara. Terus ada kategorinya, ada tanggal masuk. Terus ada jumlah pemasukan rupiah per itemnya berapa ya. Terus kita aksinya sudah ada. Data yang akan kita tampilkan adalah pemasukan. Kita tadi sudah cari, ini kita pilih pemasukan sebagai PEM aja pemasukan. Ini yang kategorinya kita ganti dengan PEM. Yang code-nya kita ganti user ID. Oke, card-nya kita ganti dengan PEM. Yang ini jadi kategori pemasukan ya. Kategori pemasukan. Yang berikutnya ada tanggal masuk. Berikutnya ada rupiah ya. Ini rupiah masuk. Terus nanti aksinya kita akan tambahkan edit pemasukan. Ini juga filenya belum ada, nanti kita akan tambahkan. Aksi dan editnya sama. Ini ganti dengan PEM ya. Ini listingnya untuk menampilkan pemasukan. Oke, kita cek lagi siapa tahu ada yang typo atau belum ditambahkan. Ini redirectnya sudah. Oke, kita cek sekarang pemasukan. Oke, daftarnya sudah ada, tapi belum ada isinya karena belum kita tambah. Sekarang kita akan tambah file untuk new kategori, new pemasukan. Kita akan bikin file baru, new pemasukan. Kita new kategori kita simpan sebagai new pemasukan. Jadi karena hampir sama. Oke, ini juga akan kita gunakan kelas pemasukan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita edit menjadi new pemasukan. Jadi nanti kalau actionnya kita ke diri sendiri, ini pemasukan. Ini tadi jumlah rupiah. Ini kita ganti rupiah masuk.
pindakan ke code-nya. Harus sebenarnya tipenya numerik saja supaya pasti angka. Di si placeholdernya kita kasih contoh misalnya nilai double atau integer 5000. Nilai paling bolehnya 0, nggak boleh minus, dan ke atasnya boleh tambah 1 setiap 1 ya. Itu untuk masukkan jumlah rupiah. Terus kita kategori pemasukan, misalnya jual aqua, jual gas, itu belum ada, kita akan tambahkan dulu nanti. Kita buka ya, kategori kelas ya, kita ada tipenya ada 2, masuk sama keluar. Kita bikin variabel public nilai kategori, nanti ada masuk ada keluar. Jadi kita akan gunakan ini sebagai parameter untuk search. Kita tambahkan satu function di kategori kelas, nama functionnya public function kategori keuangan. Oke, kita akan cari result array sama dengan, kita akan cari dari kelas cari SQL. Dengan SQL script yang akan kita gunakan select all select ID dan nama from nama tabelnya self 2.2 nama table, where-nya kategori yang akan kita cari adalah kategori tipe sama dengan dari variabel yang kita bikin this nilai kategori ya. Kita return result array. Jadi kita nanti inputnya masuk sama keluar. Kita kembali ke file new pemasukan. Ini kita panggil kategori, misalnya new kategori, kita inisiasi lagi kategori di atas. Terus kita kategori nilai kategorinya kita kasih masuk. Jadi untuk pengeluaran kita kasih keluar. Sekarang kita cari semua yang kategori masuk apa aja dengan kategori namanya tadi kategori keuangan, kategori keuangan. Oke, kita simpan di found kategori. Found kategori ini kan kita gunakan untuk mengenerate kategori isian form kategori. Kita akan pindahkan ke bawah. Yang helper tadi kita ganti found kategori, scat kategorinya value-nya ID, kategori ID, dan akan ditampilkan untuk pilihannya cut nama. Oke, sudah ada pilihannya, nanti drop down. Berikutnya kita perbaiki nama, kita ganti dengan tanggal masuk, tanggal kita ini tanggal masuk, kopikan saja tanggal masuk. Ini tipenya kita kasih tanggal date. Kita placeholdernya nggak usah, tahun paling kecilnya kita bikin 2018 bulan 1
itu satu, kelasnya sama kita. Oh ya, salah, ini nolnya kelebihan 2018 ya. Oke, ada lagi yang perlu diperbaiki. Oh, kategorinya kita ganti pemasukan setelah diposting. Ini ganti dengan pemasukan semua. Terus ada lagi nanti satu untuk pemasukan user ID adalah ID user yang login, ada di session, kita ambil dari session. Selanjutnya ada rupiah masuk, kita ambil dari pos rupiah masuk. Terus ada pemasukan, kategori pemasukannya dari drop down yang kita sudah bikin, kita ambil dari situ. Oh, belum ada namanya, kita tadi salah. Oke, ini kategori pemasukan, ini kasih nama. Oke, benar. Berikutnya tanggal masuk kita dapatkan dari tanggal posting masuk. Kita cek lagi, kalau dia di create, simpan di create status. Kalau berhasil, kita suruh pemasukan berhasil ditambah, redirect ke list pemasukan.php. Oke, udah selesai. Kita cek lagi. Oke, sudah. Kita akan coba, kita akan tambah, misalnya kategori yang kita tambah pemasukannya 20.000, jual rokok, tanggalnya Agustus 2020. Hari ini simpan. Oke, berhasil. Kasirnya 13, kategorinya 5. Nanti kita akan ganti dengan username. Kita tambah lagi, misalnya 24.000, jual gas. Kita misalnya ganti tanggalnya random aja dulu. Oke, sekarang kita akan ganti kasir ini menjadi nama, jangan ID, dan juga ini kategorinya nama kategori, bukan ID. Oke, kita akan gunakan, kita ke list lagi, ke list pemasukan. Kita inisiasi usernya, user sama dengan new user. Terus ada kategori, kita inisiasi lagi, new kategori. Oke. Di kelas user kita sudah punya tadi metode nama, kita tinggal gunakan di sini. User panah, nama, buka kurung, user ID-nya adalah user ID dari pemasukan. Ini kita ganti dengan kategori, ini nama, kita sudah ada di kelas kategori. Oke, kita lihat. Oke, kasirnya Ivon, karena Ivon yang login, dan kategori adalah jual gas dan jual rokok. Oke, kalau kita tambah lagi, misalnya kita kasih 2000 random ya. Oke, tahunnya bisa kita ganti, misalnya tanggal ini ya. Simpan. Oke, nama dan kategorinya sudah langsung diterjemahkan. Berikutnya kita akan adakan edit dan delete. Untuk itu kita akan bikin file baru. Kita edit kategori aja, save as edit pemasukan .php. Oke, kita sesuaikan sekarang. Ini pemasukan, kategorinya tetap biarkan. Aksi hapus,
Kalau hapus, kita pemasukan sama dengan new pemasukan. Pemasukan ID adalah ID yang kita pasting dari URL. Hasil sama pemasukan hapus. Jika berhasil dihapus, kita akan redirect ke halaman list pemasukan dengan pesan pemasukan dengan ID berhasil dihapus. Berikutnya kita untuk edit. Oke, kategori sama dengan new kategori, kita inisiasi lagi. Kita akan tangkap kategori masuk apa saja. Kategori, nilai kategori sama dengan kutip masuk. Oke, sekarang kita cari pemasukan dengan kategori masuk apa aja listingnya. Form kategori sama dengan kategori keuangan, simpan di poin kategori. Sekarang kita akan edit. Kalau dia bukan hapus, seperti dia edit, kita tangkap dulu yang akan diedit apa, ID-nya berapa. Oke, setelah itu nanti kita kalau di update kita kopikan saja ini dari new pemasukan karena sama aja. Oke, kita paste di sini, rapin sedikit. Ini kita kasih pemasukan, tinggal masuk, kategorinya update. Ini kita ganti pesannya pemasukan dengan ID berhasil diupdate, redirect ke list pemasukan. Oke, kita perhatiin lagi. Ini form yang akan kita gunakan dari new aja, kita copy dari form new pemasukan, kita copy mulai dari field, kita paste sekarang ke mulai dari field, paste di situ di bawah form. Ini kita ganti dengan update pemasukan. Ini edit pemasukan, aksinya sama saja, jumlah rupiah kita enter sedikit, ini kita hapus, kita kasih default value nya adalah value dari database, value sama dengan kutip 2 PHP echo pemasukan dalam ini array rupiah masuk. Oke, selanjutnya kategori pemasukan agak sedikit, nah ini karena selection kita kasih jarak dulu supaya muat. Kita akan melakukan if inline, satu garis if nya. Di sini kita akan cek PHP. Oke, kita akan tanya kalau kategorinya, kategori ID-nya sama dengan pemasukan ID, kategori pemasukan sama dengan pemasukan, kita suruh print selected supaya drop down-nya sudah terpilih masuk apa keluar. Kalau tidak sama, kita pause saja, tidak ada melakukan apa-apa. Cek lagi, pastikan ada error. Oke, ini tanggal
Pilihnya adalah tanggal dari pemasukan PHP EHO, pemasukan tanggal masuk, pastikan PHP tutupnya semua lengkap sampai error. Oke, ini semua. Ini kita harus masuk pemasukan ID ya. Ada user ID nggak usah diedit. Oke, sudah semua. Sekarang kita akan coba edit. Misalnya ini kita kasih 25.000 dan jual gas, simpan. 25.000 dan jual gas sudah benar. Yang bawah kita edit lagi. Akuannya salah, bukan 2.000 tapi 20.000. Sudah benar. Sudah diupdate pesannya. Oke. Demikian cara edit dan delete untuk kategori. Pada video berikutnya kita akan membuat modul pengeluaran. Terima kasih.